Di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos. Saya simpulkan simpel, pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional. Logos itu definisinya secara umum biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi itu tidak cuma akal, tapi ada budinya. Jadi tidak rasional ansih. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklun. Aklun itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intelek. Bahasa Arabnya biasanya pakai kuwatul akli, daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat untuk dia bisa komprehensif dan radikal. Kalau cuma pakai akal aja nggak bisa. Harus melibatkan 6 variabel ini. Selama ini dalam pendidikanmu kamu hanya kenal 2 dari 6, yaitu panca indera sama akal. Panca indera kamu peroleh dari pengalaman hidup sehari-hari, akal kamu peroleh dari sekolah. Hanya itu aja. Itu yang menurut saya agak tragis. Kenapa? Kamu punya 6 hanya dipakai 2. Akhirnya yang 4 tumpul. Sementara untuk memahami realitas, kalau cuma pakai 2, kamu akan pontang-panting. Banyak fakta, banyak peristiwa, banyak realitas yang itu kalau pakai akal aja nggak bisa, pakai indera aja nggak bisa. Kadang harus pakai nurani, kadang pakai naluri, kadang harus imajinasi. Begitu imajinasimu lemah, kamu pontang-panting dalam agama. Agamamu akan positivistik. Maka intelekmu harus diasah. Mengasah intelek itu bukan mengasah akal, tapi mengasah akal budi. Jadi oleh bahasa Indonesia ditambahin budi. Dan orang Indonesia kan jaya di budi tapi lemah di akal. Iya kan? Selalu gitu. Makanya ketika kamu SD kan bukunya ini budi. Iya, nggak ada ini akal. Mesti ini budi. Karena kita rata-rata orang timur kan memang kuat di budi. Meskipun kemudian merasa, loh kok kita kalah sama barat, kita harus niru barat dong, kita harus ikut peradaban yang sudah maju. Akhirnya kamu belajar pakai akal dan panca indera. Sehingga di sekolah-sekolah yang diajarkan itu cara mengelola panca indera dan akal. Sementara khazanahmu sendiri yang timur tidak diajar. Lama-lama kamu kehilangan kepekaan di 4 bidang itu. Secanggih-canggihnya akal dan panca inderamu bikin Borobudur kontang-panting. Karena konstruksinya tidak cuma melibatkan akal dan panca indera. Ada imajinasi, intuisi, naluri bermain di sana semuanya. Bisa jadi besar seperti itu. Itu yang bagi saya kayak gini harus kenal kamu. Jarang kamu di kelas dikasih, ayo kita latihan mengasah intuisi, itu jarang. Mau bikin latihan sendiri aja. Gimana nalurimu jadi tajam itu susah. Maka kalau memang di kelas nggak bisa, kamu belajar sendiri atau sama teman untuk mengasah 4 yang lain. Panca indera insya Allah kamu nggak perlu belajar, bisa lah. Hati-hati panca indera gampang keliru. Panca indera itu mudah tertipu. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Kamu gampang makainya, nggak perlu belajar, tapi dia gampang tertipu. Kamu dengar radio, penyiar radio itu suaranya enak sekali. Begitu kamu lihat orangnya, aduh. Ya kan? Tertipu kamu. Kamu bayangkan itu orangnya mesti cakep luar biasa, suaranya lembut kayak gitu. Tapi ketemu orangnya. Panca indera meraba juga gitu kan? Habis tanganmu diletakkan di air panas, letakkan di air dingin. Air dingin itu akan terasa hangat. Tertipu lagi. Perasa apa lagi? Habis minum manis-manis nanti makan yang
pahit juga rasanya agak manis. Penciuman juga begitu. Kamu sering tertipu dengan penciuman. Iya, di antara panca indera yang paling rumit itu penciuman. Mencerna barang yang kamu cium agak berat. Jadi yang canggih penciuman biasanya binatang. Kalau manusia itu gampang tertipu gara-gara penciuman. Ya mungkin kamu enak yang baunya itu dilihat malah ternyata baunya itu loh. Oh ternyata coba aja penciumanmu susah. Yang paling overload kamu pakai itu biasanya matamu itu sumbernya barang nggak beres kebanyakan mata dalam hidup. Nah, karena panca indera banyak lemah, maka yang sering membantu panca indera adalah akal. Tadi tanganmu habis panas terus dingin jadi anget, itu kan yang bisa enggak, itu sebenarnya nggak anget sih, agak dingin cuma karena habis. Itu kan akal yang bisa kayak gitu. Akalmu sangat membantu. Kalau kayak kamu dengar suaranya penyiar tadi kan akalmu kan terus nggak mesti deh suaranya enak, kadang-kadang orangnya biasa aja juga banyak. Itu kan akal yang gitu. Yang menyimpulkan kayak gitu akal. Akal banyak membantu. Hidupmu banyak disetir oleh dua ini. Mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendaya gunakan akal dan panca indera. Agama pun mau diakal dan di panca indera, sehingga lahirnya teologi. Kalau agama, fisika, matematika, biologi semua akal dan panca indera. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan panca indera tidak cukup. Kamu butuh nurani. Nurani itu kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika, nurani. Kamu punya nurani itu belajarnya, mengasahnya di tengah masyarakat. Nggak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Nurani itu benar salahnya etis sifatnya di tengah masyarakat. Kalau kamu nyampe di perempatan Gejayan itu misalnya ada anak kecil minta-minta, itu kamu kasih apa enggak, itu biasanya alatnya nurani. Kan enggak tega, enggak dikasih, paling dikasih 500 aja senang. Dikasih 1000 aja sudah jingkrak, itu kasih aja. Itu nurani yang ini. Kalau akal enggak. Kalau akal itu mungkin bilangnya, alah, dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anak ngapal, dikasih. Secara rasional kamu memang nggak harus ngasih. Maka nuranimu harus hidup biar bagus secara sosial. Kalau nuranimu tidak terasa, hidupmu akan kering. Biasanya sama masyarakat nggak terlalu disenangi. Kalau kamu sering nonton sinetron tukang bubur naik haji itu, coba dilihat antagonisnya, coba Haji itu. Kamu sering nonton? Siapa itu? Argumennya aja, perhatikan Haji Muhyiddin. Itu argumen yang masuk akal. Dalam arti, ya masuk akal aja. Akal sehat bisa kok menerima cara berpikir kayak gitu. Cuma secara nurani enggak. Masa sih kita setega itu? Masa sih kita kayak gitu loh. Itu nurani yang bilang. Kamu misalnya ada pelatihan di sini mulai pagi sampai sore dan panitianya tidak ngasih makan. Oh itu secara rasional mungkin panitianya mikirnya, bayarnya berapa? Oh nggak nyampe, rasional. Cuma kalau anaknya orang disuruh duduk mulai pagi sampai sore, secara nur. Iya, dikasih makan kan betul. Oke, makanya nanti sama panitia kamu akan dikasih sesi setengah jam untuk cari makan sendiri. Oke, ya. Pokoknya kalau nggak dikasih perlu dipertanyakan nuraninya. Oke, yang keempat naluri. Naluri itu insting. Tidak cuma kamu, hewan itu juga punya insting.
Naluri itu kamu nggak perlu belajar, sudah punya. Bedanya ada yang diasah dan dipertajam, ada yang dicuekin. Kamu nggak pernah belajar, tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek. Kamu nggak perlu kursus, nggak perlu short course untuk bikin kamu suka sama perempuan. Otomatis kamu suka. Ibu itu otomatis suka, sayang sama anaknya. Itu naluri. Tidak perlu belajar kok. Meskipun kamu zaman belum punya anak, ya tidak karu-karuan hidupmu, pontang-panting, terus pokoknya semua kali orang karu-karuan. Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya. Itu naluri. Naluri pun alat untuk memahami sesuatu. Kalau pakai akal mungkin nggak nyambung. Apa ini? Sudah punya anak, dibesarkan sudah anaknya nakal juga masih disayang aja. Ya mana memang itu naluri ya. Yang kelima, intuisi. Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung. Nanti bahaslah di filsafat Islam ada namanya knowledge by acquaintance. Ada yang menerjemahkan ilmu huduri. Itu salah satu contoh pengetahuan intuitif, hasil dari intuisi. Intuisi itu orang ilham, itu jenis intuisi. Wahyu itu jenis pengetahuan intuitif. Kalau 4 yang lain, pengetahuan itu akan diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulat, jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi modern menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar, yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncul anytime. Bawah sadar kita itu kan penuh data, cuma kita nggak bisa menampilkannya ke atas sadar karena ada keterbatasan. Kamu nggak bisa secara, misalnya kamu baca buku banyak, khatam bukunya. Waktu baca kamu paham, tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang kamu tidak bisa jawab. Tadi baca apa mas? Kamu mesti bingung. Apa ya pak tadi? Pokoknya mesti ngono kan. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mampir di kepalamu ketika kamu baca itu tidak hilang, tapi menyusup masuk ke bawah sadar. Pengetahuan intuitif. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua muatan bawah sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali data. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan, tidak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti. Makanya orang-orang sufi, orang-orang praktek yoga, tapi biasanya cara dia melatih intuisi apa? Ada yang semedi, ada yang meditasi, ada yang wirid, ada yang terus pengetahuan dari bawah sadar akan naik ke atas. Hanya terus ada jalan instan, orang bikin namanya hipnotis. Dan yang terakhir imajinasi. Imajinasi itu penting, meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal. Khayal itu nanti kalau di filsafat Islam menurut salah satu epistem yang penting. Daya khayalmu penting karena dalam hidupmu aspek metafisika, aspek gotik itu kan bisa 50%. Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka. Itu kan kalau daya imajinasimu rendah, kamu tidak akan nyampe memahami semua itu. Memahami surga aja, kamu kan pontang-panting kalau pemahamannya setiap orang tentang surga itu pasti sesuai kapasitas imajinasinya. Mungkin kamu memahami surga, kamu baca ayatnya pak, surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Ya kira-kira ada rumah di seberang sungai. Kan lo mesti ingat, itu kan daya imajinasi, kamu membayangkannya. Ayo kalau tak tanya besok amal perbuatanmu ditimbang, bayanganmu ditimbang itu besok diapain? Saya yakin di pikiranmu munculnya gambar timbangan. Ya kan? Besok gini pak, saya berdiri,
ada timbangannya besar. Terus kan itu kan di pikiran lu. Amal saya yang baik di sini, yang jelek di sini. Kalau sini lebih berat, bayangkan ini. Besok kamu akan lewat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu rambut. Ayo imajinasikan itu, mesti kan. Loh itu agamamu isinya gitu, agama banyak hal metafisik. Kalau kapasitas imajinasimu rendah sekali, pemahamanmu juga akan rendah sekali tentang surga, neraka, Tuhan dan lain-lain. Jadi harus diasah biar naik level lah. Saya agak gradasi kemampuan imajinasinya orang. Agak susah. Nanti para filosof yang abstraksinya lebih bagus, imajinasinya bagus, cara dia mempersepsikan surga neraka pasti beda sama kamu, sama kita yang karena selama ini kita berkutat di panca indera dan akal, jadi cara mikirnya positivistik, bayangannya tentang surga neraka ya kayak gitu. Oke, jadi panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu menguasai 6 ini, kalau bahasa komik silat, barang siapa menguasai 6 panca inderanya, dia akan sakti. Iya. Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh daripada kalau alatmu cuma panca indera sama akal. Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. Itu yang kita kering di 4 yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan filsafat barat itu pakai akal, panca indera. Kalau filsafat Islam yang diandalkan biasanya imajinasi, intuisi, dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh jarang diasah. Itu pun kamu belajar filsafat Islam, filsafat barat kan belajar produknya, belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus, cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu teladani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan, apa pendapatnya Ibn Rus tentang kebebasan. Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku. Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu, kemampuan untuk berefleksi, seperti tak jelaskan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.